Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang menyimak video ini. Jadi di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bab 1 tentang mengidentifikasi konsep dasar mengajar di sekolah dasar. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, saya sendiri atas nama Nana Mayani sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Kemudian ada Nafilah Rahman sebagai pemateri kedua, dan yang ketiga ada Munawaroh sebagai pemateri ketiga. Baiklah, terlebih dahulu di sini saya akan membacakan tentang KD dari materi kami. KD-nya menguasai berbagai konsep dasar mengajar di SD. Kemudian indikatornya yang pertama bentuk-bentuk interaksi pembelajaran di sekolah dasar. Dan yang kedua komponen-komponen dasar keterampilan dalam pembelajaran. Nah, langsung saja pada materi pertama tentang keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar merupakan kompetensi profesional yang cukup kompleks sebagai integrasi dari berbagai kompetensi secara utuh dan menyeluruh. Dengan demikian, keterampilan dalam mengajar mengandung beberapa kemampuan atau keterampilan yang bersifat mendasar dan melekat yang harus dimiliki dan diaktualisasikan oleh setiap guru dalam melaksanakan tugas mengajarnya. Nah, di sini artinya setiap guru itu harus mempunyai keterampilan dalam mengajar. Karena keterampilan guru dalam mengajar itu akan menunjukkan hasil yang maksimal. Nah, kemudian di sini ada komponen-komponen dasar keterampilan dalam mengajar yang harus dimiliki oleh setiap guru agar tercipta pembelajaran yang menarik dan bermakna. Yang pertama itu ada keterampilan membuka pembelajaran. Keterampilan membuka pembelajaran merupakan upaya guru dalam proses pembelajaran untuk menciptakan prakondisi bagi peserta didik agar mental maupun perhatian peserta didik terpusat pada apa yang akan dipelajari. Dengan kata lain, kegiatan membuka pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan kesiapan mental dan menimbulkan perhatian peserta didik. Tujuan dari membuka pembelajaran ini agar peserta didik lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya, karena dari awal mereka sudah mendapatkan stimulus-stimulus yang baik dan tidak merasa membosankan, sehingga dia tidak merasa jenuh dan akan merasa lebih semangat untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Nah, yang kedua di sini ada keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran merupakan proses penyajian informasi secara lisan yang diorganisir dengan sistematis atau runtun untuk menunjukkan bahwa ada hubungan antara satu pesan dengan pesan yang lain, sehingga tercapailah suatu pemahaman utuh yang diinginkan. Misalnya, merumuskan definisi dari contoh kontekstual, meningkatkan suatu konsep dengan pengetahuan yang belum pernah diketahui. Artinya di sini dalam menjelaskan konsep, guru harus bisa mengaitkan konsep tersebut di dalam kehidupan dunia nyata peserta didik. Nah, yang ketiga di sini ada keterampilan mengadakan variasi. Dalam proses pembelajaran tentunya ada kalanya peserta didik
Bahkan kita juga sebagai seorang guru itu mengalami kejenuhan dalam proses pembelajaran berlangsung. Nah, faktor yang menjadi sumber kejenuhan cukup banyak, seperti kondisi ruangan yang tidak nyaman, sempit, pengap, gerah, dan aroma yang kurang sedap. Kemudian bukan saja dari segi itu, kadang-kadang peserta didik juga bosan karena materi ajar yang kurang menarik, atau bahkan dari kondisi peserta didik yang kurang termotivasi belajar. Jadi di sini kita sebagai guru itu harus pintar untuk memvariasikan bagaimana sih pembelajaran yang menarik itu, agar peserta didik lebih semangat dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, setiap peserta didik itu kan merupakan makhluk individu yang unik, yang memiliki karakteristik berbeda-beda, baik dari segi fisik, tingkat kecerdasan, maupun psikisnya. Dari segi fisik misalnya ada yang bertubuh besar, sedang, dan kecil, gemuk, kurus. Sedangkan dari segi tingkat kecerdasan ada yang sangat cerdas, sedang cerdas, biasa-biasa saja. Nah, demikian juga dari segi potensi, minat, dan bakat. Keterampilan antara peserta didik yang satu dengan lainnya memiliki banyak perbedaan. Nah, jadi di sini kita sebagai guru itu harus terampil dalam mengajar kelompok kecil ataupun perorangan. Kita harus bisa mengelola pembelajaran agar lebih hidup. Selanjutnya ada keterampilan menggunakan media atau alat. Pada kegiatan pembelajaran, hal yang terpenting adalah proses. Karena bila proses berjalan dengan baik, pasti akan diikuti oleh hasil belajar, yaitu keterampilan tujuan pembelajaran dengan pemahaman unsur-unsur indikator belajar. Ketercapaian dalam proses pembelajaran ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku tersebut baik yang menyangkut perubahan pengetahuan, kognitif atau keterampilan psikomotor, maupun yang menyangkut nilai dan sikap afektif. Dalam proses pembelajaran ada banyak faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran, di antaranya kompetensi guru, kondisi peserta didik, lingkungan belajar, metode pembelajaran, teknik pendekatan, serta yang tidak kalah penting adalah media pembelajaran. Jadi di sini kita sebagai guru harus bisa menggunakan media pembelajaran sesuai dengan apa yang sedang dipelajari oleh peserta didik. Misalkan mereka belajar tentang alam, kita bisa menggunakan media yang ada di sekitarnya. Seperti kita belajar di ruangan terbuka, kita memberikan dia pemahaman tentang alam. Di sana dia dapat melihat langsung bagaimana sih keadaan alam, apa-apa yang ada di alam itu, seperti ekosistem atau yang lain. Kita juga bisa menggunakan media gambar yang menarik agar dalam proses pembelajaran itu peserta didik merasa lebih tertarik untuk menjalankan pembelajaran selanjutnya. Nah, begitu. Nah, yang terakhir juga di sini ada keterampilan menutup pembelajaran. Pada umumnya, menutup pembelajaran diartikan sebagai suatu kegiatan mengakhiri pembelajaran. Mengakhiri pembelajaran dari satu mata pelajaran, kemudian diganti oleh mata pelajaran berikutnya, atau mengakhiri pembelajaran karena telah selesainya program pembelajaran dalam satu hari. Nah, di sini bagian keterampilan menutup pembelajaran ini
Bukan serta-merta guru mengakhiri begitu saja, tidak memberikan kesimpulan atau pesan dan kesan selama belajar. Di sini guru bisa memberikan penguatan dan aspirasi kepada peserta didik. Misalkan guru meminta salah satu peserta didik untuk menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan, kemudian guru memberikan reward kepada peserta didik yang telah memberikan pendapatnya. Nah, mungkin itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, pemateri kedua atas nama Nafilah Rahman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu bagaimana solusi yang diberikan untuk membuat pembelajaran karakter bangsa itu menjadi lebih bermanfaat dalam bidang pakem melalui permainan. Nah, berdasarkan desain dan pengembangan alat permainan cincin akik dan cincin emas di jempol tangan. Untuk membuat desain pengembangan alat permainan cincin akik dan cincin emas di jempol tangan ini, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, yaitu alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam membuatnya yaitu yang pertama, kertas MMT berukuran 80 cm x 50 cm. Ini untuk bagian dasar dan list untuk layar permainan. Yang kedua yaitu triplex berukuran 80 cm x 50 cm, engsel, pengait atau kancing, paku rombe. Yang ketiga yaitu cincin akik dan cincin emas imitasi atau kuningan. Yang keempat, dadu kecil yang berjumlah 2 buah. Yang kelima, ballpoint, kertas yang digunakan untuk membuat tanda bintang, kartu soal, kartu jawaban, dan lem untuk menempelkan. Yang keenam yaitu bank soal. Yang ketujuh yaitu tanda emblem atau pengenal. Dan yang terakhir yaitu petunjuk dari permainan. Selanjutnya yaitu proses pembuatan media secara mandiri. Nah, proses pembuatan media secara mandiri ini terbagi menjadi beberapa cara. Yang pertama yaitu membuat rangkaian kata yang menarik dan menantang yang merupakan kependekan dari 18 nilai karakter bangsa. Yang kedua yaitu membuat desain alat peraga inovasi berupa kotak-kotak seperti yang terprogramkan dalam program aplikasi Word. Yang ketiga yaitu masing-masing kotak akan diberikan huruf atau suku kata yang berasal dari kata bermain cincin akik dan emas di jari jempol tangan. Yang keempat yaitu huruf atau suku kata dan layar untuk bermain dibuat secara bervariasi. Yang kelima yaitu mengeprint desain yang sudah jadi lalu ditempelkan pada triplex agar kuat. Yang terakhir yaitu triplex yang sudah diberikan print out didesain sehingga menjadi seperti sebuah kotak seperti papan catur atau tas agar mempermudah siswa dan guru untuk membawanya awet serta bisa memuat semua peralatan yang diperlukan. Fakta permasalahan terhadap penerapan pembelajaran pendidikan karakter bangsa berbasis strategi pembelajaran. Nah, berdasarkan hasil identifikasi permasalahan kebutuhan media pembelajaran, sehingga menjadi ide dasar pengembangan alat permainan cincin akik dan cincin emas di jempol tangan sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya ditemukan kekerasan, tawuran, perkelahian, perampokan, pembegalan, tindakan curang dari para pelajar dan warga negara, bahkan dari para pejabat negara. Yang kedua, yaitu ditemukannya nilai-nilai karakter yang belum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari siswanya. Yang ketiga, yaitu banyaknya guru yang belum memberikan pendidikan karakter yang secara maksimal diberikan kepada siswanya. Yang keempat yaitu mewujudkan tujuan pendidikan nasional dalam menghadapi persaingan global. Penggunaan media secara kelompok. Yang pertama, permainan dilakukan oleh satu orang dari setiap kelompok yang terdiri dari 3-7 anggota. Yang kedua, semua pemain melakukan kompimpa yang dilanjutkan dengan pinsut.
Nah, yang ketiga yaitu pemenang Hong Pingpa adalah pemimpin dalam permainan. Yang keempat, pingsut pertama menentukan regu grup, sedangkan pingsut kedua menentukan siapa yang memberikan pertanyaan. Selanjutnya, sebelum permainan dimulai, seluruh anggota memilih satu orang sebagai pemegang peran dan satu orang sebagai penulis. Yang selanjutnya, permainan dimulai dari start dengan menjatuhkan cuk di dadu. Yang selanjutnya yaitu langkah permainan berjalan maju sesuai arah jarum jam, banyaknya langkah berdasarkan angka yang keluar dalam dadu. Nah, berdasarkan hasil data setelah melakukan atau menerapkan media pembelajaran pakem dengan jenis permainan batu akik dan batu cincin emas ini, terbukti bahwa proses pembelajaran dan penanaman pendidikan karakter bangsa berbasis strategi pembelajaran pakem melalui media pembelajaran cincin jempol di tangan ini sangat menguntungkan, di mana proses pembelajaran siswa itu menjadi aktif dan komunikasi yang terjalin juga cukup aktif, di mana komunikasi yang sebelumnya sebelum menggunakan media ini itu terjalin secara satu arah saja, di mana guru hanya memberikan perintah dan siswa hanya mengikuti. Namun setelah penggunaan media pembelajaran ini, proses pembelajaran menjadi aktif, siswa dapat bertanya atau mengeksplorasikan apa yang ada di dalam pikirannya setelah melakukan permainan ini. Hal ini juga dibuktikan berdasarkan data yang mana menyatakan bahwa adanya perkembangan yang signifikan sebelum dan sesudah menggunakan media ini, di mana hal ini dilambangkan dengan persentase sebesar 80-100%, di mana kita dapat menarik kesimpulan bahwa penggunaan media pengembangan pendidikan karakter berbasis strategi pembelajaran melalui permainan cincin di jempol tangan ini sangat amat efektif untuk diterapkan di sekolah dasar, baik itu kelas tinggi maupun kelas rendah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian proses pembelajaran. Proses pembelajaran diartikan sebagai suatu unsur penentu keberhasilan akan pencapaian tujuan pembelajaran. Menurut Edgar Cayce, tahun 1946 mengumumkan bahwa pembelajaran dengan verbal saja atau ceramah dan membaca mengandung tingkat keabstrakan paling tinggi, sedangkan pengalaman langsung membuat siswa aktif menemukan dan menerapkan suatu konsep memiliki tingkat konkretas yang paling tinggi. Yang paling bisa membuat konsep menjadi konkret adalah ketika anak terlibat dalam pengalaman langsung dan aktif menemukan sendiri pengetahuan yang mereka peroleh dengan bentuk teknik, metode, strategi, atau bahkan media yang digunakan oleh gurunya. Pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah upaya yang terencana untuk menjadikan peserta didik mengenal, peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai sehingga peserta didik berperilaku sebagai insan kami yang terdiri dari religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat dan komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Pengertian pembelajaran melalui permainan sebagai media pembelajaran. Pembelajaran merupakan salah satu unsur penentu berhasil tidaknya pencapaian tujuan pembelajaran. Pembelajaran ibarat jantung dari proses pendidikan. Pembelajaran yang baik cenderung menghasilkan lulusan yang baik, demikian pula sebaliknya.
Edgar Dale tahun 1946 mengemukakan bahwa pembelajaran dengan verbal saja, ceramah atau membaca, mengandung tingkat keabstrakan paling tinggi. Sedangkan pengalaman langsung membuat siswa aktif menemukan dan menerapkan suatu konsep memiliki tingkat kekonkretan yang paling tinggi. Yang paling bisa membuat konsep menjadi konkret adalah ketika anak terlibat dalam pengalaman langsung dan aktif menemukan diri sendiri. Pengertian pembelajaran melalui pakem. Pakem diartikan sebagai proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik dan psikologis peserta. Será que dá pra consertar aquele erro que eu cometi? Desculpe se eu te fiz chorar, minha intenção é só te ver sorrir. Eu preciso sofrer pra parar de ser